Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa channel YouTube Daksinerga TV dan juga para pendengar radio Suara Daksinerga dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di hari Jumat ini ternyata tinggal menghitung hari kita juga akan menyambut pergantian tahun baru 2023. Luar biasa, penuh dengan semangat saat ini dan luar biasa juga ya. Kali ini atau di pagi hari ini kita akan berbagi informasi penting dan menarik banget buat kita simak gitu ya. Apa nih yang akan kita bahas kira-kira pada pagi hari ini? Jadi kali ini kita akan membahas tentang bekerja di kapal pesiar, solusi praktis di masa krisis. Wow, di kapal pesiar gitu loh. Ini mungkin menjadi sesuatu yang kayak butuh adrenalin yang lebih gitu ya, bekerja di kapal pesiar. Tapi nanti kita akan tanyakan bagaimana sih ketika kita kerja di kapal pesiar. Sebelumnya juga sudah hadir bersama kita ada dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Beliau ada Kepala Bidang Tenaga Kerja Bapak Taufik Nur Hidayat SHMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin bisa dipakai dulu Pak mic-nya nih Pak. Menyapa para pendengar dan juga para pemirsa sekalian. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Semuanya. Pak kok ibu sih Pak? Ya namanya ibu-ibu kan. Masuk bapak ya Mas ya. Yang deh. jelas selamat pagi buat pemirsa sekalian di hari Jumat yang cerah pagi hari ini. Luar biasa. Nanti juga banyak hal yang akan disampaikan gitu ya Pak. Siap. Oke. Baik, dan juga sudah hadir ketemu Rudi Sinaga. Ini nggak asing dan mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengenal beliau-beliau ini atau mungkin dari perusahaan beliau gitu ya. Mereka atau beliau dari Marine Cruise di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya sudah hadir ada direkturnya Bapak Rahmat Prajoko. Selamat pagi Bapak. Bisa digunakan juga nih Pak mic-nya Pak. Selamat pagi Mbak Risa. Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat juga gitu ya. Ini nanti tentang yang akan disampaikan menarik banget gitu ya Pak.
Semoga saja. Iya gitu ya. Tentang kapal pesiar gitu ya. Mungkin Iya. banyak orang yang kalau mau kerja di kapal pesiar ada yang memang antusias, ada yang masih takut-takut. Tapi nanti Bapak juga akan menyampaikan apa nih atau syaratnya seperti apa gitu ya. Iya, benar sekali Oke. ya. Benar Baik, sekali. dan selanjutnya sudah hadir juga marketingnya. Wah, ini yang juga sering mungkin ini biasanya kalau marketing woro-woro gitu ya Pak ya. Oke, di kesempatan pagi kali ini marketingnya ada Bapak Sanusi Mari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, Kabar baik sehat Pak? ya baik. Ya. Oke, luar biasa. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, bagi teman-teman yang ingin bergabung nanti boleh banget bisa di via WhatsApp atau mungkin bisa meninggalkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di channel YouTube Daksinarga TV. Bekerja di kapal pesiar, solusi praktis di masa krisis. Wah, solusi praktis nih katanya ya. Oke, tapi sebelum kita ke topik gitu ya, kata Marudi Sinarga dan juga para pemirsa sekalian, kita akan tanyakan dulu ya ke Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Bapak, tentang Kabupaten Gunung Kidul, Iya. antusias masyarakatnya atau penyerapan tenaga kerja ke luar negeri. Karena kalau kita berbicara tentang kapal pesiar nih, kayaknya mereka tuh berlayarnya nih bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi pasti di luar negeri. Iya. Nah, sampai saat ini mungkin bagaimana antusias masyarakat atau penyerapannya seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa sekalian. Prinsipnya animo ataupun potensi di Kabupaten Gunung Kidul terhadap pekerja itu sebenarnya sangat tinggi. Ya. Namun demikian, menurut data kami di tahun 2022 ini sekitar 117 orang 117 yang orang. bekerja di luar negeri. Hal itu kami dasarkan adanya rekom paspor yang kami keluarkan sesuai dengan data di kami sampai dengan hari ini. Oke. Itu. Baik, jadi angka 117 orang nih bagaimana Pak? Angka yang memang animo yang cukup tinggi atau mungkin masih di bawah rata-rata atau seperti apa nih Pak? Sebenarnya potensinya besar. Hmm? Ya, jadi potensi animo itu besar. Tapi ada beberapa hal tentunya kendala-kendala itu yang nantinya akan kita urai bersama. Iya. Bersama dengan LPK yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Itu. Oke. Biasanya kalau di luar negeri pasti kendalanya adalah ke bahasa gitu ya Betul Pak. sekali itu Mbak Nisa, itu bahasa kan orang Gunung Kidul kulino Jawa sehingga Lagi. itu kadangkala bahasa asing itu hal yang aneh dan istilahnya apa ya, nggak mengenal. Iya. Nah, oleh karenanya sesuai dengan komitmen Bupati kemarin waktu kami mendampingi audiensi dengan BP2MI dan BP3MI itu harapannya nanti ada sebuah program yang mengarah kepada pelatihan bahasa. Itu arahannya, itu beliau. Oke, jadi nanti atau kedepannya akan pendampingan di bahasa gitu ya Pak, Betul, bahasa betul, asing betul. khususnya. Iya. Nah, untuk pekerja migran Indonesia sendiri gitu ya Pak di Kabupaten Gunung Kidul, kadang mereka itu ada yang sampai luar negeri ke Indonesia dengan keadaan yang mohon maaf nih KDRT dan lain sebagainya gitu ya. Itu bagaimana Pak kalau kasus-kasus yang seperti itu? Untuk sementara informasi yang kami terima kemarin baik itu dari BP3MI terkait hal itu khususnya di Yogyakarta apalagi di Kabupaten Gunung Kidul belum pernah terjadi. Belum Mbak. pernah Iya. terjadi. Lain halnya dengan yang disampaikan informasi kemarin itu biasanya dari Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Karena Baik. apa? Karena prinsip kami di Kabupaten Gunung Kidul melalui dinas kami Ya. semua proses dan prosedurnya harus normatif sesuai peraturan perundang-undangan. Itu Mbak. Baik, jadi regulasinya tepat gitu Iya, ya Pak, resmi begitulah. juga Resmi, gitu ya. bukan ilegal. Oke, dan Jadi, perusahaan juga pasti akan dicek juga betul, dari dinas betul, gitu betul, ya. betul. Oke, Iya. kalau luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul nggak ada kasus nih kata Warudi Sinarga. Ketika kita ngelihat kasus-kasus Pak di luar sana mungkin gitu ya, kasus-kasus yang keluar negeri, pulang-pulang malah Jadi mayat. mohon maaf, iya ada Itu yang KDRT, ada itu yang ti- sudah tidak jadi kita mayat. harapkan. Oke. Itu yang tidak kita harapkan. Baik, jadi kalau misalnya ada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang ingin keluar negeri bisa langsung ke dinas juga gitu ya. Bisa untuk Oke. mendapatkan informasi pun bisa melalui dinas kami. Dan kali ini juga ada PT Marine Cruise gitu ya Betul, Pak yang sudah betul, hadir. betul, Nah ini Nggih. juga pasti akan menjamin para masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dari keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan tanya ke Pak Rahmat Prajoko dulu nih Pak. Pak sejak silakan. kapan nih sebenarnya Marine Cruise didirikan di Kabupaten Gunung Kidul atau mungkin yang ada di Yogyakarta gitu ya? Oke, untuk Marine Cruise sendiri kita berdiri sejak 2013. Jadi 2013. tepatnya 15 Juli 2013.
Di sekarang ini jalan tahun ke-10 ya, Juli besok udah 10 tahun. Luar biasa, ternyata Iya. perjalanan juga sudah cukup panjang ya di Kabupaten Iya. Gunung Kidul. 10 tahun ini antusiasnya masyarakat gimana nih Pak, khususnya di Gunung Kidul? Nah ini yang kemarin kita diskusikan dengan pemerintah daerah bahwa untuk dari Gunung Kidul masih kurang gitu, masih kurang. Sedangkan kita peluangnya besar sekali Iya. yang mengakses untuk saat ini dari 90%, dari 100% mungkin 86%-nya dari luar Gunung Kidul. Gitu ya. Jadi ini nanti mungkin terima kasih sekali kita diundang ke Daksinarga TV ini. Moga-moga masyarakat Gunung Kidul tahu keberadaan kami, Iya. kemudian bisa mengakses peluang yang ada gitu. Iya, dan ternyata dari 100% gitu ya, 86%-nya malah dari luar Gunung Kidul. Padahal masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya diuntungkan sekali gitu ya, lebih dekat aksesnya gitu ya Pak, lebih Iya, dekat dari benar-benar. rumah dan lain sebagainya. Oh iya Pak, terkait tentang tujuan pendiriannya di Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya apa nih Pak? Kok di Gunung Kidul gitu nih? Apa nih yang mungkin peluang-peluang diambil ketika PT Marine Cruise ini mendirikannya di Kabupaten Gunung Kidul? Ya jadi untuk tujuan kami sebenarnya untuk mendirikan di Gunung Kidul itu pertama karena kita melihat waktu kita berdiri itu Gunung Kidul masih terkenalnya daerah yang sangat tertinggal, Oke. terkenal dan kekeringan dengan kemiskinan dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mendirikan di Gunung Kidul supaya kita mengenalkan Gunung Kidul dari sisi yang lain yang lebih positif lagi. Nah ini untuk saat ini sudah tercapai tujuan kami. Di luar ini Marine sudah terkenal sekali berada di Gunung Kidul dan kita buktikan dengan siswa kami yang banyak sekali dari luar Gunung Kidul. Nah, Iya. tapi ini mungkin kita kembalikan ke masyarakat Iya. agar keberadaan kami yang tujuannya untuk warga Gunung Kidul ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga Gunung Kidul. Gitu. Betul Nah, banget. pendirinya dari warga lokal Gunung Kidul, kemudian Iya. guru-gurunya juga dari Gunung Kidul gitu. Oh gitu. Oh malah pendirinya nih dari lokal Iya, Gunung Kidul ya Pak? kita warga asli Gunung Kidul makanya gitu. Asli Gunung Kidul Iya. ya. Oke, baik dan luar biasa. Berarti memang masyarakat memang harus mengenal Marine Cruise gitu ya. Iya, benar Dan sekali. selanjutnya sendiri mungkin ini tuh bergerak di bidang apa sih Pak? Mungkin masyarakat ini ada yang belum tahu karena nggak tahu nih bergerak di bidang apa, potensinya seperti apa gitu. Mungkin bisa disampaikan juga oleh Pak Rahmat. Iya, jadi kalau kami bergerak di bidang perhotelan dan kapal pesiar, khususnya kapal pesiar ya. Karena untuk saat ini kita peluangnya terbesarnya di kapal pesiar. Satu kapal pesiar itu rata-rata krunya 1.000 sampai 3.500. Wow. Jadi satu perusahaan itu Iya. rata-rata mempunyai 10 sampai 30 kapal. Jadi Oke. kalau satu perusahaan punya 10 aja 1.000 kru udah 10.000. Iya betul. Dan setiap tahun ada penambahan satu kapal di setiap perusahaan. Ada yang terdaftar yang besar itu sekitar 57 perusahaan. Oke, sebenarnya luar biasa potensinya peluangnya besar sekali. banget gitu ya Iya. untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Benar. Ini mungkin masih apa ya, masyarakat masih bertanya-tanya gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang belum tahu gitu ya Pak. Iya, Tadi benar. sudah disampaikan peluangnya di perhotelan dan juga kapal pesiar. Benar. Yang ternyata kalau di kapal pesiar peluangnya luar biasa besar banget Benar gitu sekali, ya. Mbak Risa. Bagi teman-teman yang masih nganggur atau masih cari-cari pekerjaan, boleh banget gitu ya Pak mendaftar gitu. Iya. Oke, tapi nanti saya juga mau tanya ke marketingnya gitu ya. Ya, mungkin silakan. Ini Siap, gimana siap. nih kok masyarakat di Gunung gitu ada yang belum tahu atau ada yang belum mengenal atau mungkin di sisi lain ya mereka berpikir kendala-kendala gitu ya Pak. Tadi disampaikan di awal masyarakat di Gunung Kidul itu takut dengan kendala bahasa gitu ya. Nah ini dari marketingnya sendiri nih Pak, gimana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak waktunya. Sebenarnya itu keluhan kayak gitu tuh saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Karena saya dulu juga awalnya kan lulusan SMA juga, terus seumuran anak muda itu kan masih berpikir mau gimana sih kita arahnya mau kemana. Terus ada teman sebetulnya di Gunung Kidul banyak yang udah bekerja di kapal pesiar, Iya. tapi informasinya yang kurang aja. Oh gitu. Kalau dulu kan kayak apa ya, terlalu mahal ininya ke sana, terus habis itu biayanya juga. Tapi sekarang kita dipermudah dengan Marine Cruise juga. Setiap bulannya kita 200 untuk ke kapal pesiar. Terus sama kita juga ada pendanaan. Pendanaan juga. Iya. Jadi seumpamanya kita udah anak yang udah siap, akhirnya kita bisa iniin dana talangan juga. Oh gitu. Dan kalau misalnya mereka sudah
apa ya Pak, kemarin kan tadi disampaikan bahwasannya mereka juga ada biaya untuk masuk dan juga biaya kursus dan lain sebagainya gitu. Tadi disampaikan 200, itu 200 apa nih Pak per bulannya tuh? Kita target dari pihak yang kita perusahaan itu per bulan. Per bulannya 200 orang gitu iya, ya. Untuk untuk lowongan bekerja di kapal pesiar. Oke. Jadi sangat banyak banget Mbak ini. Sangat banyak gitu ya, dan memungkinkan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul khususnya. Karena apa nih, Gunung Kidul lebih dekat gitu ya Pak? Karena kantornya di mana nih Pak? Kantornya di Bandung. Di Bandung ya. Bandung Logandeng. Oke. Ya. Kan sangat dekat. Jadi di samping kita asli Gunung Kidul, terus kita ingin memajukan Gunung Kidul, pengajar sama pendirinya juga asli Gunung Kidul. Ya. Terus kita berharap di Gunung Kidul juga anak-anak muda sama warga di sekitar itu juga bisa mengakses ke sana. Baik. Dan mempermudah juga untuk bekerja di kapal pesiar. Di kapal pesiar, walaupun kadang-kadang ada mungkin masalah-masalah tadi disampaikan masalah bahasa gitu. Di sana juga ada ini nggak Pak? Di pendidikannya itu seperti apa di dalamnya? Kalau pendidikan, kita pendidikan 3 bulan Mbak. 3 bulan? Iya, untuk pendidikan 3 bulan kita dampingin sampai bisa untuk fasih berbahasa Inggris. Okay. Banyak yang dari anak yang 0. Yeah. Jadi bahasa Inggrisnya benar-benar zero gitu kan. Terus kita berusaha untuk ngejar untuk 3 bulan itu tadi. Yeah. Ternyata bisa untuk fasih untuk berbahasa Inggris. Di mana ada kemauan pasti juga ada hasilnya gitu ya Pak? Iya, karena metode yang kita bikin itu sebetulnya gini Mbak. Jadi apa ya? Sebetulnya nggak semi formal, tapi gitu ya? dibikin yang lebih mengasihkan gitu. Enjoy, gitu enjoy. Ya, jadi enjoy. Kadang kan kalau kita terlalu tegang sama ini kan akhirnya fokus belajarnya malah jadi kurang. Iya, betul. Jadi kita bikin untuk formal tapi dikombinasikan juga. Jadi daily activity itu semuanya harus pakai bahasa Inggris. Harus pakai bahasa Inggris gitu kayak ya. kita ngobrol gini itu kan harusnya pakai bahasa Inggris. Tapi aduh, aku kursus dulu deh di sana gitu ya. Tapi jangan bisa sekarang ya diajarin, Pak. Mbak, ya. Jangan sekarang dulu. Oke, jadi sistem pendidikannya 3 bulan itu hanya untuk bahasa atau mungkin 3 bulan itu banyak hal yang dipelajari di sana? Banyak hal Mbak. Di sana kita mempelajari yang paling utama itu bahasa Inggris karena fokusnya kita bahasa. Kata Pak itu tadi di Gunung Kidul kan non sewu nggih. Bahasanya rada angel kan. Terus kita fokus untuk bahasa. Terus kita ada juga di FNB. Apa itu Pak? FNB, Food and Beverage itu namanya. Ya, sama housekeeping. Cook juga. Iya. Itu untuk masak sama ini. Habis itu ada fotografi juga. Oh gitu. Fotografi dan saya satu-satunya pengajar juga di sana untuk fotografi. Baik, luar biasa. Ternyata banyak hal juga ya, dan itu dilakukan di kapal pesiar dan juga di perhotelan juga. Karena memang ketika mereka sudah terjun ke kapal pesiar dan juga mungkin ke perhotelan, mereka bukan hanya harus bisa berbahasa asing aja, tapi ternyata dari segi pelayanan juga mereka diajarin di Marine Cruise itu ya Pak? Iya. Sebetulnya itu kita mental. Jadi kita mendidik nggak cuma bahasa atau itu saja, tapi mentalitas juga. Okay. Jadi mentalitas biar nggak minder. Kalau dulu kan saya pernah ngerasain kita kan minder karena wah bahasa kurang, waduh ini biaya nggak ini, jadinya kita down. Tapi dengan Marine Cruise ini kamu bisa, ayo. Kalau kamu gitu kalau kamu mau ada kemauan itu pasti bisa. Betul. Itu udah kita buktiin dari itu semua, dari ada yang lulusan SMA juga. Iya. Paket sih juga ada juga Mbak yang itu. Terus D3 S1 itu mereka juga ada yang bekerja belajar juga di Marine Cruise. Tapi kenyataannya yaitu tadi tergantung orangnya lagi. Betul. Kalau punya kemauan pasti bisa. Oke, jadi intinya di kemauannya itu gitu ya. Gimana dia mau merubah nasibnya gitu. Oke, dan tadi disampaikan oleh Pak Sanusi bahwasannya mereka di sana juga dilatih mentalnya juga nih. Mental di mana mereka nggak pulang-pulang selama berapa bulan nih Pak kalau misalnya di kapal pesiar? Itu sebetulnya 3 bulan full Mbak. 3 bulan full ya? Iya. Jadinya Mr. Rahmat juga punya metode untuk gimana sih biar kita fast untuk anak-anak siap untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi kita ambil poin-poinnya aja. Poin-poin apa sih yang kadang kan kita terlalu banyak berputar-putar. Terus kita langsung yang pasti bahasa. Akhirnya di sana ada metode untuk interview.
Iya. sama public speaking. Jadi di depan publik ini Iya. apa ya, nggak nervous atau fasih untuk berbahasa Inggris. Padahal kalau dulu saya Iya. aja itu nggak berani ngomong di depan publik pakai bahasa Inggris, itu nggak berani. Di Marine Cruise itu semuanya harus bisa. Harus bisa dan Itu harus salah berani satu, gitu iya, itu salah satu membuat apa ya, mental anak jadi semangat untuk Semangat. ini. Iya, iya. Oke, apalagi banyak teman-temannya juga gitu ya. Ini boleh banget buat teman-teman yang di Kabupaten Gunung Kidul gitu ya, mengajak sesamanya mungkin masih mencari-cari pekerjaan atau pengen juga nih kursus di Marine Cruise, ini bisa gitu ya. Iya. Nah, ini untuk pendaftarannya sendiri Pak, untuk pembukaannya bagi teman-teman yang ketika kita talk show nih banyak yang berminat nih ke depannya nanti, atau mungkin banyak orang tua yang sekarang sedang mendengarkan untuk pendaftarannya, karena kan ini udah mau tutup tahun ya, di tahun 2023 ini mulai kapan ya? Apakah Januari besok sudah mulai pembukaan? Sebetulnya Marine Cruise Yogyakarta itu pendaftarannya itu bisa 1 bulan. Jadi setiap bulan. Oh, setiap bulan itu Ya, selalu jadi dibuka nggak pendaftaran? harus menunggu tutup bulan atau tutup tahun atau selesai kelulusan itu. Jadi setiap bulannya ada. Setiap Jadi bulannya ada kita pendaftarannya. menyediakan setiap bulan ada 3-4 kelas. Jadi kita rotation kayak gitu. Oke. Jadi yang anak baru nanti sebetulnya kita di screening. Iya. Biar mempermudah kita untuk mendidik. gitu Jadi ya. tahap itu tadi yang saya bilang, ada sistem yang mempermudah. Iya. Biar kalau anak yang nggak bisa beneran bahasa Inggrisnya kita pisahin. Kalau yang udah kita pisahin sebelah sini biar untuk fokus Oh, untuk oke. bisa fokus ke pelajaran berikutnya. Baik, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang baru yang memang benar-benar zero dipisahin gitu Pisahin. ya Pak. Itu Ada kita yang fokus sudah ke bahasa berjalan. dulu. Jadi Oke. kalau yang udah bagus nanti bisa langsung kita ikutin untuk step berikutnya kayak gitu. Oke. Jadinya apa ya? Enggak semuanya dijadiin satu. Iya. Kita milah-milah mana yang ini bahasanya udah bagus, dikasih kelasnya ini. Jadi itu yang salah satu membikin anak bisa fokus sebetulnya. Kan Baik. kadang lingkungan kan sebetulnya. Kalau lingkungannya udah bagus, Iya. nanti ininya akan ikut semua akhirnya. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sanusi, di mana beliau juga di Marine Cruise lebih fokus ke fotografer gitu ya. Oke. Dulu juga di sana sebagai fotografer, Mbak. Fotografer ya. Oke, luar biasa. Nanti juga kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, dan aku akan kembali ke Pak Taufik ya, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja. Pak Taufik, tadi disampaikan oleh Pak Rahmat Prajoko bahwasannya Kabupaten Gunung Kidul masih sedikit banget nih Pak peluang masyarakat yang mengambil ke sana atau ke Marine Cruise ini ya. Tapi mungkin dari dinas sendiri gitu ya, setelah talk show ini apakah nanti ke depan akan ikut mensosialisasikan atau mengajak teman-teman yang ikut bergabung, karena memang peluang yang cukup besar bagi masyarakat khususnya yang muda-muda gitu ya Pak Rahmat ya. Gimana nih Pak Taufik? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sebenarnya setelah kami tadi mendengarkan penyampaian dari pihak PT atau LPK Marine Cruise itu sebenarnya kami punya sebuah harapan dan himbauan sebenarnya kan. Jadi himbauan kami gini, LPK Marine Cruise itu satu-satunya di Gunung Kidul yang bergerak di bidang perhotelan dan pelayaran, gitu. Sehingga jangan putus asa. Jadi gigih dalam mencari calon pekerja di Kabupaten Gunung Kidul, di mana potensi kita itu sebenarnya sangat besar. Yang kedua, berikan itu edukasi, sosialisasi, sehingga mengenal tentang PT ataupun LPK Marine Cruise ini. Saya punya keyakinan bahwa saya di Kabupaten Gunung Kidul ini masih banyak yang belum tahu dan belum kenal. Bagaimana harapan kami ke depannya? Tentunya paling tidak Marine Cruise ini bisa memberikan andil lah kepada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul umumnya untuk apa? Memberikan kontribusi, mengurangi pengangguran, gitu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang pertumbuhan ekonomi itu bisa melalui jasa bekerja ke luar negeri, kan nganten. Yang jelas kita punya potensi, warga Gunung Kidul adalah masyarakat yang gigih sebenarnya. Tapi tentu harus kita kenalkan dan kita berikan pemahaman tentang Marine Cruise itu, Mbak Nisa. Oke.
Jadi ke depan akan diberikan pemahaman juga bersama-sama dengan Insya Allah, PT ya. Marincrest gini. Nah, Pak Rahmat sendiri gimana nih Pak nanti optimis ke depannya di tahun 2023? Karena tadi Pak Rahmat menyampaikan di awal bahwasannya masyarakat di Gunung Kidul aja nih masih dikatakan antusiasnya masih sedikit gitu ya. Ini nanti ke depannya akan seperti apa nih Pak? Oke, baik Mbak Risa. Kalau saya positive thinking ya, karena kita sudah melakukan banyak kerjasama dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Otomatis 2023 ini saya sangat berharap bahwa saya optimis warga Gunung Kidul semakin banyak yang mengakses peluang yang sudah kita sediakan. Oke. Yang sebenarnya kita tujukan untuk warga Gunung Kidul sendiri gitu. Nah, untuk 2023 kemarin untuk 2022 kita punya 3.600 peluang kerja Oke. yang kita belum bisa penuhi. Mungkin kita penuhi baru 25%-nya saja. Wah, masih kecil banget Nah, gitu ya Pak? Iya, masih besar sekali. Oke. Moga-moga ke depan semakin banyak atau bahkan 100% dari warga Gunung Kidul Iya. yang mengakses semuanya untuk Baik. pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian mengatasi pengangguran itu bisa tersalurkan seperti yang Bapak Taufik Betul. sampaikan tadi gitu. Anjay, bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Gunung Kidul Iya, gitu ya. benar. Karena memang peluangnya sangat besar banget. Tapi kemarin di tahun 2022 pun baru sekitar 25% gitu Iya, ya Pak yang bisa yang terpenuhi. mengakses. Ini sebenarnya peluang yang besar banget untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, apalagi yang masih muda-muda. Benar. Tapi sebenarnya ada batasan usia nggak sih Pak ketika masyarakat pengen nih kerja di kapal pesiar atau di perhotelan? Kalau untuk usia kita minimal untuk masuk pertama kali itu 19 tahun untuk 19 masuk pertama kali. Tapi Oke. kalau untuk usia maksimalnya 35 tahun bagi yang non pengalaman. Oh, Maksudnya pengalaman kapal. Tapi kalau yang misalnya pernah berangkat kapal kemudian pengen berangkat lagi sampai usia 40, 45, 50 masih bisa berangkat lagi. masih bisa? Iya. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya peluang yang besar loh. Iya, saya kira. Oke deh, di mana peluang-peluang yang besar tadi mungkin bersama-sama juga kita akan sampaikan ke masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul gitu Benar, ya terima Pak Rahmat. kasih. Ya, Dan sama-sama. tadi juga disampaikan bahwasannya untuk pendidikannya itu 3 bulan gitu ya dilaksanakan. Nah ketika mungkin 3 bulan gitu ya Pak, ini kira-kira muridnya gitu ya atau siswanya ini kayak masih belum memungkinkan untuk dikirim ke kapal pesiar atau perhotelan, apakah ini nanti juga akan ditambah lagi masa pendidikannya atau gimana nih Pak? Oke, jadi untuk kita memang kita menggaransi semua siswa kita untuk bisa bekerja 100% di kapal pesiar. Otomatis tetap harus sesuai standar yang kita sudah tetapkan. Jadi ada standar tersendiri yang harus terpenuhi apabila anak tersebut ingin disalurkan. Apabila belum tercapai, kita tidak akan masukkan mereka untuk penyaluran. Jadi tetap mereka kita kembalikan ke kelas, kita didik sampai bisa, dan itu tidak ada biayanya. Oh, tidak Jadi setelah ada 3 biayanya. bulan itu untuk mengulang itu gratis biayanya. Oh gitu. Atau bahkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Marketing bahwa apabila ada kesulitan dana, kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan pemberangkatannya. Jadi Oke. tidak ada alasan untuk berangkat kapal pesiar takut tidak punya biaya. Kita semua sudah sediakan solusinya. Iya. Ya, tinggal gelem apora Apora misalnya gitu kira-kira. ya. Mau usaha atau Niatnya tidak gimana gitu. gitu ya. Nah, Mumpung masih muda juga gitu ya Iya. Pak Rahmat ya. Zaman saya dulu mau ke kapal emang benar-benar biayanya sangat luar biasa. Saya jualan tanah, jualan motor, masih kerja banting tulang untuk nyari biayanya sendiri. Sekarang semuanya udah kita fasilitasi gitu. Iya. Gitu. Sekarang ini contohnya Pak Rahmat gitu Iya, ya, benar, bisa memberikan iya. contoh baik untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Nah, aku juga mau ke Pak Sanusi, terima kasih ya Pak Iya, Rahmat. siap. Nah, Pak Sanusi tadi disampaikan bahwasannya untuk biaya gitu ya, untuk 3 bulan ketika ada murid yang mungkin belum memenuhi persyaratan gitu ya untuk dikirim ke kapal pesiar atau di perhotelan gitu ya. Nah, ini biayanya di awalnya dulu nih, kayaknya tadi belum disampaikan. Nah, ini biar masyarakat juga nggak bertanya-tanya ketika udah pengen banget nih tapi terkendala dengan biaya. Tapi biayanya dulu nih berapa nih? Sebenarnya memberatkan atau enggak sih? Sebetulnya untuk sekolah di kapal pesiarnya untuk Marincrest itu biayanya 10 juta, Mbak. 10 juta. Terus nanti itu kan nanti bisa di apa DP berapa tapi enggak full dulu kayak gitu. Jadinya lebih fleksibel lah kita ini. Tahu juga kayak gimana ininya. Terus sama untuk dana talangan itu tadi kalau yang siap. Iya. Jadi kalau yang belum siap kita enggak. Kayak tadi aku bilang sistem itu tadi untuk membedakan screening itu tadi loh. Yang kurang itu nanti kan mesti bahasa Inggrisnya harus di poles lagi lebih gitu. Tapi kalau yang udah itu tadi kita udah langsung. Jadi kita udah apa ya fasilitas sudah sama
yang potensial itu bisa langsung gitu, nggak menunggu lama. Jadi kalau bisa cepat, kenapa tidak? Kenapa gitu. tidak gitu ya? Oke, luar biasa. 3 bulan kalau untuk pendidikan juga termasuk cukup cepat gitu ya Pak. Dan untuk waktu yang cukup cepat juga untuk teman-teman disalurkan ke kapal pesiar dan perhotelan tentunya juga. Nah, mungkin ada syarat-syarat juga yang ditentukan gitu ya ketika mungkin dari laki-laki dan juga perempuan. Ada perbedaan nggak nih Pak syaratnya? Syaratnya itu punya kemauan tinggi sebetulnya. Hanya itu ya? Iya Mbak, sebetulnya kan kita kalau ngomongin masalah kapal pesiar sama ini kan kayak Mbaknya tadi bilang wah gitu kan, mesti wah itu pertama, kapal pesiar wah gitu. Oh, ya emang di kapal pesiarnya wah, tapi kita kan juga ngomongin masalah kita harus kerja keras juga untuk bisa dapat ke sana. Minim untuk bahasa itu tadi, kita bekerja keras untuk bisa lancar conversationnya di bahasa Inggris, sama itu tadi mentalnya juga kuat. Kayak kita kan nggak apa ya, biar kualitas sebetulnya, bukan kuantitas yang kita cari. Akhirnya itu tadi pasti Mr. Rahmat bilang kalau yang ada yang belum, kita nggak akan salurkan gitu ya Pak. Jadi kita punya kualitas untuk orang-orang yang udah siap baru kita berangkatkan. Yang belum sampai bisa Kalau dulu belum gitu ya? belum diberangkatkan. Iya, karena nanti juga Kualitas kasihan juga ketika dia sudah terjun ke dunia kerja gitu ya Pak. Kalau memang skillnya belum terasa gitu. Sama kita kan juga itu tadi Mbak, ngomongin masalah itu tadi, sama ini juga kualitas. Jadi ini kan PT-nya internasional kelasnya. Betul. Yang membutuhkan. Jadi apa ya? Benar-benar profesional. Jadi kayak kita nggak mau ngirim tenaga yang kurang profesional. Jadi sebisa mungkin kualitas kita utamakan kayak gitu. Betul. Dan karena juga mereka di sana akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang asing, orang-orang yang mereka pengalamannya juga luar biasa gitu ya, bukan hanya dari Indonesia aja gitu. Jadi memang sebelum berangkat memang kualitas mereka tetap benar-benar harus diasah gitu ya. Dan terima kasih para narasumber yang sudah tadi sedikit memberikan informasi tentang ini ya, bekerja di kapal pesiar, solusi praktis di masa krisis gitu. Wah, ini masa-masa krisis apa-apa naik gitu loh maksudnya. Benar. Apa-apa naik gitu, mungkin solusi yang tepat untuk kalian semuanya. Tapi kita mau break dulu gitu ya pemirsa dan juga para pendengar Radio Suara dari Sinergia dimanapun Anda berada, yang pengen tanya melalui WhatsApp atau mungkin meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, monggo silakan, kita tunggu karena kita sebentar lagi akan kembali menyapa teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel YouTube Dak Sinergia TV. Mungkin kita semua tahu Titanic. Kapal fenomenal yang karam tahun 1912 ini merupakan kapal pesiar terbesar di zamannya. Tapi, sekarang ini Titanic sudah tidak sebanding lagi dengan kapal-kapal pesiar yang ada saat ini. Saat ini ada banyak sekali kapal pesiar yang besarnya jauh lebih besar dari Titanic. Bahkan yang terbesar saat ini, ukurannya 5 kali lebih besar dari Titanic. Nah, saking besarnya, kapal-kapal ini bisa disebut sebagai kota terapung. Lalu, yang mana kapal pesiar terbesar saat ini? Harmony of the Seas.
Harmony of the Seas adalah kapal pesiar terbesar saat ini, melewati pendahulunya Oasis of the Seas dan Allure of the Seas dari generasi Royal Caribbean. Kapal ini dibangun selama 2 tahun 8 bulan di galangan kapal Chantiers de Atlantic di Saint-Nazaire, Prancis. Berat kapal ini mencapai 226.963 ton dan panjangnya 1.188 kaki atau setara dengan 362 meter. Kota terapung ini lebih panjang 330 kaki atau 100 meter dari kapal Titanic. Sehingga mampu membawa penumpang maksimum sebanyak 6.780 orang ditambah kru 2.300 orang dari 77 negara berbeda. Pada kecepatan normal, kapal ini melaju 25 knot atau setara dengan 41 km per jam dan 25 knot atau setara 46 km per jam pada kecepatan maksimum. Kapal ini dilengkapi lebih dari 3.000 kabin di 18 dek. Terdapat sekitar 16 restoran di dalam Harmony of the Seas. Salah satu restoran unik 2 lantai di buritan kapal bertema Alice in Wonderland, di mana restoran ini memiliki wahana seluncuran seperti lubang kelinci yang disebut Ultimate Abyss. Kapal pesiar ini dilengkapi dengan banyak kolam renang dengan berbagai ukuran dan bentuk di setiap sisi kapal. Dan untuk Anda yang hobi berselancar, sudah disediakan simulator berselancar yang disebut Splashaway Bay. Di bagian tengah kapal juga terdapat taman yang berisi puluhan ribu jenis tanaman. Di kapal ini juga tersedia arena pertunjukan air dan sirkus, dan lapangan golf mini dan teater, dan masih banyak arena dan wahana di kapal ini untuk membuat penumpang betah berlama-lama berlayar dengan kapal ini. Harmony of the Seas dinahkodai 3 orang kapten yang sudah mengikuti training simulator untuk menjalankan kapal raksasa ini. Bila Anda berniat berlayar dengan kapal ini, Anda harus merogoh kocek 17 hingga 60 juta untuk 1 minggu pelayaran. Itulah sebagian kemegahan dari kapal pesiar terbesar di dunia, Harmony of the Seas. Semoga dapat memberi tambahan informasi kepada kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar senantiasa memberi informasi yang lebih baik. Thanks for watching, salam Artuber. Baik, masih menyapa teman-teman semuanya, para pendengar dan juga para pemirsa channel YouTube Dak Sinarga TV. Masih dengan bincang-bincang yang menarik sekali gitu ya. Tapi harapannya juga setelah talk show ini teman-teman masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul juga punya antusias gitu ya Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, tadi mungkin belum disampaikan gitu ya terkait tentang teman-teman ketika nanti disalurkan kerja gitu ya. Mereka nanti job desk-nya nih apa aja nih Pak di sana Pak? Oke Mbak Riza, untuk job desk-nya di kapal itu luas sekali ya Mbak. Kalau kita yang paling besar peluangnya itu masuk di hotel operation-nya. Hotel operation itu nanti bisa jadi waiter, waitress, kemudian di bar, bartender, bar waitress atau barista, kemudian sebagai koki, kemudian sebagai tailor atau penjahit juga ada. Kemudian di laundry, kemudian di galley atau storekeeper, di reception juga ada. Kemudian bahkan di officernya sebagai purser manager, housekeeping manager, itu banyak sekali. Banyak banget di gitu ya Pak. Entertain juga ada fotografer seperti Pak Sanusi kemarin juga sebagai fotografer di kapal juga ada. Anjir, luar biasa. Luasnya. Itu nanti mereka yang memilih sendiri atau mungkin dari sebelum mereka diberangkatkan atau dari apa ya Pak tempat kerjanya yang
memilih mereka untuk menjadi tadi job desk yang disampaikan atau seperti apa nih Pak nanti? Nanti gini, pas pendidikan ini kan mereka rata-rata dari nol. Jadi pas pendidikan nanti kita berikan semua materinya. Pas di sekolah ini, di Marine Course ini mereka akan milih. Nanti masuk pertama kali pengen join sebagai apa. Oh gitu, Jadi jadi mereka nanti menentukan sendiri. Sendiri gitu ya. Sesuai passionnya mereka inginnya jadi apa gitu. Oke, kalau mereka sudah menentukan sendiri kan berarti sesuai minat mereka Iya, gitu ya. benar, Jadi benar. tentunya lebih cepat juga Iya. dalam pendidikan gitu ya Pak Iya, Rahmat seperti ya. itu. Dan sebenarnya gitu ya, tadi disampaikan banyak juga yang sudah bergabung di Marine Crash, Iya. Crash ini untuk bergabung di kapal pesiar dan juga perhotelan. Ketika mereka bertanya-tanya tentang pendapatan atau benefitnya gitu. Nah ini aku tuh kemarin itu karena ada temanku juga nih Pak yang kerja di kapal pesiar gitu ya. Benefitnya tuh emang lumayan banget gitu ya. Jadi Iya. kayak pengen juga nih ke sana tapi kok ini mungkin bisa disampaikan juga nih aslinya apa nih Pak benefit yang mereka dapatkan? Ini cerita. Kalau kapal besar itu sebenarnya ada dua macam, yang tipping system sama non tipping system. Kalau yang non tipping system untuk posisi-posisi sebagai waiter itu rata-rata 10 juta 15 juta. Per bulan Pak? Iya. Akan tetapi untuk posisi di yang tipping system Mm-mm. itu rata-rata untuk posisi yang sama itu bisa 3-4 kali lipatnya. Jadi 40 sampai 60 juta Wow. per waiter ya. Jadi Iya. beda-beda setiap perusahaannya. Beda-beda. Iya. Tapi range-nya seperti itu. Seperti itu Iya, ya. Nah ini gitu. kalau misalnya mereka di kapal pesiar ngirimin uang ke orang tuanya atau mau bikin usaha di rumah udah bisa gitu ya Pak. Sudah bisa mikir dikit-dikit. Agak luar biasa, ternyata benefit yang didapatkan juga sepadan gitu ya dengan Iya, benar. resiko pekerjaan juga, di mana mereka harus berapa bulan nih Pak sistem kerjanya Pak? Rata-rata Atau berapa tahun? enggak, kita rata-rata 6 bulan 8 bulan kerja. Mm-mm. Kemudian kita wajib libur di rumah itu 2 bulan. 2 Itu bulan. semua akomodasi sudah ditanggung oleh perusahaan. Wow. Jadi nanti pulang itu udah tahu kapan lagi berangkatnya, di negara mana, kemudian Iya. posisinya sebagai apa, gajinya berapa, itu sudah lengkap di sana. Oh gitu. Betul, Jadi ya. ketika mereka sudah harus pulang atau 6 bulan atau 8 bulan Iya. mereka sudah habis kontraknya, harus libur 2 bulan pun mereka Iya. ketika pengen berangkat juga udah tahu gitu ya, Iya, udah sudah. terjamin juga nih besok bakalan berangkat lagi. Iya, semuanya sudah ada jadwalnya lagi, tiket pesawatnya sudah disediakan, hotelnya Iya. sudah disediakan, semuanya udah dari perusahaan. Sudah dari perusahaan Iya. ya. Sebenarnya kurang apa lagi sih gitu ya Pak? Ya, Mungkin minatnya gitu ya. Tadi disampaikan memang harus ada minat yang lebih untuk berangkat menjadi apa ya, PMI atau pekerja migrasi Indonesia ke kapal pesiar gitu ya Pak. iya mungkin kalau dari saya ya keberanian untuk meninggalkan orang rumah itu. Iya. jadi pengen maju tapi setengah-setengah kan gitu. Jadi sedangkan di Iya. sini ada peluang, di sini peluangnya sedikit, ini ada peluang lebih besar lagi. Ya minimal kita punya target lah berapa tahun, minimal 5 tahun, kemudian berhenti bangun usaha sendiri. Apalagi Gunung Kidul kan Iya. sekarang berkembang sekali dengan pariwisatanya, itu kan peluangnya besar sekali untuk bikin usaha di sini kan gitu. Oke, siapa tahu nanti bisa beli lahan gitu ya Pak Nah, Malan benar ya. sekali. Nah, rata-rata seperti itu Rata-rata teman-teman yang seperti di itu Gunung ya Kidul, teman-teman yang sudah mungkin kemarin pernah bekerja di kapal pesiar dan Iya, juga benar. perhotelan gitu ya. Benar. Dan luar biasa nih Pak, mungkin juga ada masyarakat yang masih bertanya-tanya. Kalau tadi sudah disampaikan job desk mereka sebagai apa, benefitnya berapa, sistem pekerjaannya seperti apa. Tapi kalau untuk jam kerja di kapal atau mungkin di perhotelan gitu ya Pak, ini seperti apa nih? Kalau beda ya, kita land base perhotelan dengan yang cruise ship hotel kapal pesiar perhotelan ini berbeda. Kalau di hotel darat itu rata-rata 8 jam kerja. Oh sama gitu ya, Ya. 8 jam. Akan tetapi untuk yang di kapal pesiar 10 jam kerja. 10 jam Ya. kerja. 10 jam kerja tersebut kita bisa straight dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi. Mm-mm. Atau dia 3 jam pagi, 2 Iya. jam siang, kemudian split seperti itu. Hmm. Jadi setiap posisi mempunyai Jam kerja jadwal yang yang berbeda. Iya, seperti itu. Oke, 8 dan juga 10 jam Iya, gitu ya. 10 jam. Tapi 10 jam itu nggak kerasa loh Pak. Kita aja 8 jam nggak kerasa kok. Tidak terasa. Nggak kerasa tapi sampai rumah pijet. Iya, tidak terasa. Kan tapi di kapal pesiar kan besar, Mbak. Jadi rata-rata panjangnya 300. Kalau yang 2022 ini rata-rata 360 meter panjangnya. Wow. Lebarnya 50 sampai 75 meter. Wow. Terus 15 sampai 22 tingkat. Iya. Fasilitasnya di sana Wonosari kalah. Ya mungkin Jogja Betul, aja masih Pak. kalah. Karena Iya. di sana lengkap sekali. Iya. Dan juga dan benefit yang mereka dapatkan juga sepadan juga gitu ya dengan tingkat pekerjaan, resiko pekerjaan yang mereka dapatkan di sana, di mana tadi luas kapalnya luas Iya. banget, mereka harus
Semuanya udah di-cover oleh perusahaan, dari Di-cover asuransi perusahaan. kerja, medical, kemudian pensiun, akomodasi makan itu bebas, kita mau makan berapa kali itu open oleh perusahaan. Oke, mereka dimanjakan juga ya, dijamin juga kesejahteraannya, bahkan dari kesehatan juga mereka dijamin gitu ya Pak. Benar sekali. Oke, luar biasa. Dan ini ada yang pengen aku tanyakan juga gitu ya Pak. Kenapa saya. sih perusahaan-perusahaan kapal-kapal besar memilihnya tenaga-tenaga dari Indonesia? Apakah terkenalnya nih Indonesia orangnya roso-roso, atau apalagi Gunung Kidul roso-roso, atau ada alasan lain nggak nih Pak? Kalau tadi disampaikan di awal peluangnya itu sampai ribuan lowongan. Nah ini gimana nih Pak? Oke, kenapa kok perusahaan kapal pesiar di dunia itu rata-rata memilih Indonesia? Yang pertama, Indonesia terkenal dengan keramahannya. Sedangkan kita gitu bergerak di hospitality, yang itu bisnis yang kita memerlukan orang-orang yang secara natural sudah ramah dari sononya, kan gitu. Nah itu terkenal dengan Indonesia. Yang kedua, orang Indonesia terkenal rajin, mereka pekerja keras. Nah, yang ketiganya rata-rata orang ngeyelan. Gak kayak manut gitu ya Pak? Kalau orang Eropa itu kalau mereka udah nggak suka, rata-rata mereka udah langsung lawan atau langsung resign. Memberontak gitu ya? Kalau orang Indonesia mikir mau resign untuk berangkat ke sini udah habis biaya banyak, di rumah masih banyak butuh yang dibantu, yang harus dibiayai. Sedangkan ini pekerjaan mereka yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhannya mereka gitu. Iya, betul. Jadi banyak yang harus dipikirkan sebelum mereka memutuskan ngamuk-ngamuk, marah, demo dan sebagainya. Jadi itu yang perusahaan kapal itu mereka suka dengan orang Indonesia karena keramahannya, karena etos kerjanya yang tinggi, kedisiplinannya seperti itu Mbak. Dan manut juga tadi ya, itu luar biasa. Apalagi dalam artian yang positif ya. Dalam yang dalam hal-hal yang positif, walaupun mereka kena marah dan lain sebagainya, mereka tetap memikirkan ke depannya kalau misalnya mau resign dan lain sebagainya, karena memang berpotensi banget nih ketika kita kerja di kapal pesiar, bahkan ketika berapa tahun ke depan kita malah bisa bangun usaha gitu ya Pak. Ini mungkin yang mindset yang harus dirubah oleh teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Dan terakhir, karena waktu kita mepet banget, mepet Jumatan gitu ya Bapak. Ini yang ingin saya tanyakan kepada dinas nih Pak. Wah Pak, masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul selain kendala bahasa gitu ya, kadang paspor ini ketika mereka ingin ke luar negeri atau mungkin dalam hal ini ke kapal pesiar gitu ya, ada mungkin kendala atau enggak nih Pak untuk masalah paspor, atau ada kemudahan atau agak sulit nih mengurus paspornya, ini mungkin ke dinas atau ke Marine Cruise nih? Monggo silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Sebenarnya kan kalau masalah rekom paspor itu kan menjadi kewenangan di dinas kami, itu betul. Nah, selama ini kami dalam proses pembuatan rekom paspor itu tidak pernah dalam artian itu hambatan, tidak ada. Nah, cuma terkait dengan LPK Marine Cruise ini memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko tadi, karena memang ada sebuah tahapan yang mungkin berbeda. Nah, sehingga yang terjadi dari LPK Marine Cruise, semua calon tenaga kerjanya itu kebanyakan belum atau tidak melalui di Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan rekom paspornya, tapi justru keluar itu mencari rekom paspornya. Tapi prinsip di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui dinas kami tidak ada yang sulit Mbak. Tidak ada yang sulit ya? Selama itu semua dokumen lengkap, itu taruh kata 1 jam jadi. Itu prinsip di pelayanan di kami terkait dengan rekom paspor CPMI Mbak. Oke, baik. Nggak ada yang sulit, yang jelas semua datanya harus lengkap gitu ya Pak. 1 jam jadi. Betul. Jadi memang nggak ada alasan gitu ya ketika teman-teman pengen ada niat ke luar gitu ya Pak, atau mungkin dalam hal ini mereka akan menjadi pekerja di kapal pesiar gitu ya. Dalam hal ini bahasa tadi mereka sudah memberikan solusinya gitu ya, dan juga untuk paspor juga sudah ada solusinya. Dan nanti ke depan juga tadi disampaikan di awal oleh Pak Taufik bahwasannya nanti akan ada pendampingan juga, khususnya bahasa asing gitu ya Pak. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul khususnya juga dalam mengentaskan kemiskinan, selanjutnya mengurangi angka pengangguran, monggo bisa sama-sama gitu ya mendaftar, karena pendaftarannya per bulannya pasti buka pendaftaran gitu ya. Ini mulai tanggal berapa Pak di 2023 nanti di bulan Januari? Oke, untuk bulan Januari kita mulai tanggal 2. Jadi, tanggal 2 ya. Jadi setiap bulan kita ada kelas baru. Jadi setiap saat kita membuka pendaftaran untuk masuk tempat kami. Baik, setiap tanggal 2 gitu ya, setiap bulannya tanggal 2. Nah, untuk masyarakat yang pengen tahu informasi lebih lanjut, harus datang ke lokasi atau ada media sosial yang sering mengakses
bisa diakses oleh teman-teman informasinya, Pak? Ya, untuk dapat informasi sekarang udah banyak sekali ya, sosmed kita, IG Marincruise, LPK Marincruise Yogyakarta, kemudian dari website kita marincruise.co.id, kemudian dari Facebook juga ada, Marincruise Yogyakarta, ataupun lewat TikTok juga ada. Banyak sekali sekarang. Lengkap ya? Jadi YouTube ada juga ya? ada channel Marincruise Oke. Yogyakarta. Jadi sekarang udah bisa mengakses dari segala tempat, dari segala daerah, sudah bisa mengakses semua informasinya. Oke, dan terbukti dengan media-media sosial tadi ternyata juga banyak masyarakat di luar Gunung Kidul pun datangnya ke Iya. Marincruise gitu Iya, ya. benar. Oke, dan terakhir di kesempatan kita kali ini bekerja di kapal pesiar, solusi praktis di masa krisis bagi teman-teman yang memang ada niat dan mungkin ada cita-cita yang harus dicapai, ini menjadi solusi buat kalian gitu ya sebenarnya. Terakhir mungkin di closing statement Kadang Warga Sinarga dan juga para pemirsa channel YouTube Daksinarga TV dari Dinas Perindustrian, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Bapak Taufik Nur Hidayat. Bapak ada pesan dan harapan kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang ingin disampaikan tentang talk show kita pada pagi menjelang siang kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kami buat closing statement, saya melihat ada potensi sebenarnya di sini kan yang pengen berangkat. Mbak Risa sendiri kayaknya itu. Iya ya, Pak. Iya, karena melihat 60 juta tadi iya. kayaknya tertarik itu. Cuma mungkin karena punya anak satu pikir-pikir kan itu. Sebenarnya ada niat, Pak. Kalau ada anak saya enggak masalah atau? Tidak masalah. Oh, enggak Sudah menikah enggak Iya. masalah. Tidak, Jadi enggak apa-apa. punya keluarga Kan aku enggak punya masalah. cita-cita pengen beli tanah loh, Pak, di sekitar pantai, Pak. Berangkat Boleh. berangkat bareng dengan suami juga nggak apa-apa. Oh, Kemarin ada bisa, siswa dua-duanya. kami masuk bareng, berangkat juga bareng. Satu kapal, Satu kapal. kamar. Iya, suami istri. Oke, kembali ke closing statement kami. Prinsip adanya LPK Marincruise ini kami berpesan, gitu. Jadi harapan itu adalah sebuah kemampuan, gitu. Itu untuk melihat cahaya di dalam kegelapan. Jadi masyarakat harus bisa seperti itu, harus punya harapan. LPK Marincruise itu adalah harapan yang sangat cerah di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya masyarakat harus bisa melihat itu. Itu aja, Mbak. Terima Oke. kasih. Harus bisa melihat peluang gitu ya. Betul, Apalagi betul. peluangnya memang sangat berpotensi baik untuk masyarakat di Betul Kabupaten Gunung sekali, Kidul. Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Taufik. Pesan Iya. harapan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, kita kalau mau berangkat bareng boleh, Pak. Nanti kalau Bapak udah pensiun. Siap. Liburan, Mbak, enggak berangkat. Liburan, Pak, tapi Pak ya. Oke, Oh. dan terakhir mungkin juga dari Direktur Marincruise ada Bapak Rahmat Prajoko yang mungkin bisa menyampaikan pesan dan harapan kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Mbak Risa. Harapan kami dari Marincruise Yogyakarta untuk warga Gunung Kidul, semoga untuk kedepannya kita bisa berkontribusi banyak untuk warga Gunung Kidul atau pemerintah Gunung Kidul Oke. bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, Iya. supaya keberadaan kami benar-benar dimanfaatkan oleh warga Gunung Kidul. Itu Iya. yang kami inginkan, dan kita sudah memfasilitasi semuanya. Jadi kalau ragu-ragu silakan tanya, punya kendala biaya silakan datang, konsultasi gratis, itu enggak ada biaya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng supaya bisa bekerja di luar negeri, bisa kembali ke Indonesia untuk bikin usahanya sendiri. Oke, Gitu, Mbak. baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya terakhir dari marketingnya nih akan seperti apa nih nanti sosialisasi yang akan disampaikan ke masyarakat biar supaya masyarakat di Gunung Kidul nih lebih tahu loh, Pak. Nih monggo nih Pak Sanusi. Iya, terima kasih Mbak. Yang pasti untuk kaum mudanya ya Mbak ini. Kaum muda kan masih semangatnya itu. Terus apa ya? Ada peluang kapal pesiar yang sangat besar. Dan semoga peluang itu jangan sampai itu tadi akhirnya bisa menjaga apa ya? Dapat ekonomi bagus juga untuk keluarga, terus Iya. juga masa depannya juga bagus. Baik. Cuma itu aja, Pak. Dimana masa muda masih masa-masa yang membara nih semangatnya, tapi mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dengan hadirnya Marincruise ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman bisa mewujudkan cita-citanya. Barangkali nanti setelah bekerja 5 tahun 10 tahun bisa membuka peluang usaha sendiri gitu ya Pak Rahmat.
seperti Pak Rahmat dan juga Pak Sanusi gitu ya. Oke, dan terima kasih untuk para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Tadi tema kita bekerja di kapal pesiar, solusi praktis di masa krisis. Mudah-mudahan ini memang menjadi solusi terbaik untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Di Kabupaten Gunung Kidul, monggo yang mungkin sudah pernah bekerja di kapal pesiar bisa berbagi pengalaman juga biar yang lain tuh ada motivasi, ada gregetnya juga. Dan silakan hadir langsung di alamatnya di Bandung Pelayan ya Pak. Bisa konsultasi kapanpun gratis, silakan tanya-tanya, jangan malu-malu juga gitu ya. Dimana ada niat, pasti semangat yang tinggi juga bisa mewujudkan cita-cita teman-teman Kadang Margo Dek Sinarga, khususnya juga untuk para kadang mudanya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan kita ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang juga sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Akhirnya saya Reza mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mendirikannya pada tanggal 13 Juni 2013. Kita dirikan pada saat itu di Jakarta. Apa kita dirikan di sini supaya kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan bisa membantu masyarakat supaya mereka bisa mencari modal di kapal sosial untuk bekerja di sana, kemudian kembali ke desa masing-masing atau daerah masing-masing untuk membangun daerahnya ataupun berwirausaha. Selamat bergabung. Good morning, everyone. Good morning. How are you this morning? Fine. Okay, very well, thank you. Today's I'm so glad because we all here. Okay, so you have the audience. Yeah, for example, your name. You have to say about your name. Good morning, guys. Good morning, sir. My name is Adil Muhammad Ridwan, and people call me Ridwan. I was born in Magelang, 1998. Okay, enough.